Lalu bagaimana kerusakan hutan ikut jadi pemicu banjir bandang di Sumatera dan bagaimana kita harus belajar dari bencana ini, terutama soal kelestarian lingkungan. Kita bahas bersama anggota DPR RI dari Komisi 3 DPR RI, Dapil Aceh II, Nasir Jamil, lalu ada Ketua Auriga Nusantara, Timur Manurung, dan juga korban banjir bandang di Aceh Tengah, Badrul Irfan, yang harus berjalan 3 hari di tengah hutan demi mengevakuasi diri dari banjir. Selamat malam, Bang Timur. Selamat malam. Bang Badrul, Bang NJ, selamat malam. Ya, selamat malam Mas Radi. Baik, saya ke Bang Badrul dulu deh ya, karena Bang Badrul ini begitu luar biasa menghadapi rintangan yang luar biasa, cobaan yang luar biasa. Bang Badrul, bisa Anda ceritakan, Anda berjalan selama 3 hari katanya demi menyelamatkan diri. Bagaimana ceritanya dan gambarkan kepada kami perjuangan Anda demi mencari tempat yang lebih aman di sana. Ya, tepatnya 2 hari 3 malam ya. 2 hari 3 malam, baik. Sebelumnya saya nyapa Bang Nasir Jamil, Bang Timur, apa kabar Bang Timur? Lama sudah tidak ketemu. Jadi saya di Aceh Tengah, di Takengon ya. Ya, tanggal Takengon 24, ya. Tanggal 24 November sampai di sini kebetulan ada kegiatan festival budaya di Linge. Oke. Kemudian rencana tanggal 26 ya. 25 pembukaannya. 26 saya keluar dari Desa Linge. Di Desa Linge, di perjalanan mulai mengalami berbagai kejadian tanah longsor, kayu tumbang, tiang listrik berjatuhan. Kita bingung waktu itu harus menuju ke arah Kabupaten Gayo Luas atau tetap menuju ke Aceh Tengah, Takengon. Sempat beberapa kali bolak-balik ke Gayo Luas, ke Aceh Tengah. Setiap kita maju terhadang dengan kayu tumbang atau tiang listrik, bahkan badan jalan yang turun ke bawah. Jadi hingga sampai sore kami putuskan untuk bermalam di suatu tempat. Itu tanggal 25. Oke. Mungkin orang sekitar mengenalnya dengan letter S. Lokasi yang kami bermalamnya. Itu 26 malam itu sangat mencekam, luar biasa. Jadi di sekitar kami bermalam. Tidak ada penerangan, tidak ada listrik ya, Bung Badrul ya? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Internet Komunikasi juga terputus di sana? Putus sama sekali. Jadi ada 3 mobil yang dengan mobil kami ya bertemu di jalan. Kita putuskan bermalam di situ. Ada 2 rumah warga. Jadi malam itu memang sangat mencekam. Tiang listrik kiri kanan kami tumbang, rebah, hampir mengenai mobil. Kemudian suara longsoran sangat dekat di kiri kanan kami. Kayu bertumbangan ya. Oke. Dan ya Mas, seperti berpikir kapan pagi ini malam segera berakhir untuk bisa segera pindah. Karena tidak bisa orientasi. Sangat terbayangkan oleh saya bagaimana panjangnya malam itu ya, Bang Badrul ya. Benar, Baik. Bang. Jadi alhamdulillah pagi menjelang dan kita panggil semua orang berkumpul. Kita bilang kita harus segera pindah dari sini. Ada ibu-ibu dan anak-anak juga di 2 rumah tersebut. Tidak lama setelah sekitar jam 6:30 pagi kami berdiskusi, rumah yang tadi malam kami tidur bergeser ke arah jurang. Sudah bergeser? Jadi sudah bergeser, termasuk tanahnya turun ke bawah, rubuh. Ya. Jadi kita melanjutkan perjalanan lah. Oke, baik. Dengan buru-buru, tapi kembali di jalan dihadang dengan berbagai cobaan lah ya. Ada pohon tumbang, listrik tumbang juga, banjir, lumpur. Jadi kita bekerja dengan sekuat mungkin, kemudian dibantu juga dengan kebetulan di sana ada perusahaan ya. Perusahaan bendera getah gitu. Jadi kebetulan masih ada stafnya. Jadi kita bergotong royong, ada yang menggunakan parang, mesin cinsu, dan bahkan tiang listriknya harus dihancurkan dengan palu gada. Oke. Supaya mobil bisa lewat. Bisa melewati akses itu. Baik, Bang Badrul. Tidak jauh dari sana, saya lupa apa nama tempatnya. Menurut kami itu sangat aman untuk tinggalkan mobil di sana. Oke, itu di wilayah mana itu ketika Anda berhenti itu? Saya lupa nama tempat, maaf ya. Oke, baik. Setelah menempuh perjalanan dari Takengon ya? Tidak. Oh, tidak? Dari Linge. Dari mana? Mohon maaf. Saya dari Linge menuju Takengon. Oh, baik.
ceritanya. Oke. Ah, Luar biasa perjalanan yang panjang dan mencekam. Sepanjang perjalanan mendengar ya, tanpa penerangan, malam-malam mendengar suara longsoran susulan, mungkin juga ada banjir bandang susulan dengan penerangan yang minim. Anda juga tidak bisa melihat dari mana arah datangnya longsor, dari mana arah datangnya banjir bandang. Luar biasa. Ini sekali lagi kami turut prihatin mendengar cerita dari Bang Badrul tadi. Nah, dari cerita Bang Badrul tadi saya ke Bung Nasir. Bagaimana Anda melihat perjuangan seorang warga seperti Bang Badrul ini di Dapil di Aceh yang terdampak banjir dan sampai saat ini mungkin juga belum tercukupi kebutuhannya setelah diterpa bencana yang begitu besar di Aceh, Bung Nasir? Ya, terima kasih Mas Radi. Ya. Situasi di lapangan memang belum begitu baik. Masih banyak titik yang belum disentuh. Perkiraan saya masih 25% yang bisa ditangani oleh pemerintah. Dan itu untung ada Polri dan TNI yang masuk ke tengah-tengah masyarakat dan kemudian membantu meringankan beban mereka, termasuk juga memasukkan bahan-bahan pokok, apakah itu minyak, beras, dan juga makanan-makanan ringan yang bisa dimakan langsung begitu. Oke. Jadi memang apa yang dialami oleh Pak Badrul itu juga dialami oleh banyak orang. Teman saya juga itu 3 hari 3 malam Pak Badrul, kebetulan dia ada acara di Takengon. Kemudian terjadi peristiwa itu, artinya curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir dan longsor, sehingga dia berjalan kaki ya ke Biren ya lebih kurang 3 hari 3 malam melalui jalan-jalan setapak yang dia lalui itu. Jadi memang apa yang terjadi di Benar Meriah, Aceh Tengah ya, kemudian juga di Aceh Selatan, di Aceh Barat, di Aceh Jaya, dan juga di Singkil, itu Aceh Tenggara. Saya pikir ini satu fenomena ya, bukan hanya disebabkan oleh klimatologis ya, tapi ada persoalan ya, ada persoalan kerusakan biofisik lingkungan kita itu. Oke. Jadi pembukaan hutan, penebangan kayu di hutan, kemudian pertambangan dan tidak didukung oleh daya dukung ekosistem yang baik, itulah menyebabkan itu. Jadi bukan hanya soal cuaca ya, tapi memang daya dukung ekosistem kita itu tidak bisa lagi menampung curah hujan yang begitu tinggi dan berhari-hari itu. Ya, saya sepakat dengan Bung Nasir. Alih-alih beberapa pejabat negara mengatakan ini faktor cuaca, tapi kok saya melihatnya ini ulah tangan manusia. Saya akan bertanya juga ke Bung Timer. Bung Timer, berdasarkan data citra satelit yang Auriga Nusantara juga lakukan ya beberapa saat yang lalu, berapa hektar hutan primer dan gambut yang hilang di Aceh, Sumut dan Sumbar, dan kira-kira ini ulah siapa? Kalau memang tadi menyalahkan cuaca, saya juga tidak yakin nih masalah cuaca. Malam Mas, cuaca memang satu hal. Kita tidak bisa memungkiri bahwa memang curah hujan meninggi. Betul. Tapi kita lihat dari misalnya video, gambar gitu ya. Kita bisa melihat bahwa air yang itu kan kelihatan kuningnya pekat sekali. Betul. Itu artinya material tanahnya sangat tinggi. Gembur begitu ya. Itu penuh dengan tanah, itu berarti artinya adalah ada lahan terbuka di daerah hulunya gitu ya. Satu, yang kedua juga ada banyak pohon-pohon yang bukan dengan akar-akarnya. Artinya seperti yang dikatakan tadi dari Kementerian Kehutanan, katanya ini kayu lapuk lah, pohon lapuk atau pohon tumbang, itu tidak benar ya? Berarti ada juga yang begitu. Ada kayu lapuk. Oke. Kita pungkiri, dan saya membaca pernyataannya Dirjen Gakum juga adalah sebenarnya dia menutup bahwa sedang menyelidiki kayu-kayu penebangannya. Oke. Nah, yang jadi soal menurut saya adalah ini kita jangan terjebak pada cuman kayunya saja nih. Karena kayunya kan hanya di atas tuh. Kayu itu biasanya cuma degradasi, bukan deforestasi. Tapi begitu pembukaan lahan, jadi sawit, jadi tambang, nah ini deforestasi. Itu deforestasi. Jadi bukan kalau kayu kita akan bicara degradasi, sementara kalau hutan hilang kita bicara deforestasi. Nah, persoalannya adalah kami sedang menyiapkan juga, memang kebetulan menyiapkan merilis data deforestasi 2025 pada Januari nanti. Pada 10 bulan sekarang, 10 Januari sampai Oktober, deforestasi di Aceh itu hampir 4 kali lipat dari sepanjang deforestasi 2024. Jadi sekitar 7.000-an hektar tahun lalu, sekarang hampir 30.000. Sama dengan Sumatera Utara, angkanya di Sumatera Barat. Sekarang ini yang menarik adalah Sumatera Barat itu nomor 4 dalam 10 bulan. Hutannya nggak seberapa. Aceh nomor 5.
Sumut nomor 7, Oke. tadinya Sumut nomor 10, Aceh dan Sumatera Barat tadinya di bawah jauh. Oke. Sekarang mereka ini 3 provinsi ini melonjak nih. Artinya memang sedang terjadi perusakan hutan luar biasa di sana. Dan kalau misalnya kita lihat ke Sumatera Utara terutama di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan, banyak tuh illegal logging sebagai awalan tuh. Jadi illegal loggingnya dulu, kayunya dulu diambilin, habis itu kayunya nggak ada, baru kemudian hutannya dihabisin. Nah ini yang di pernyataannya Dirjen Gakum di pemegang hak atas tanah. Jadi seolah-olah tanah dia punya lahan milik, tapi sebenarnya kayunya dari hutan nih. Oke. Nah pencucian ini yang memang harus kita satu hal, tapi juga adalah menurut saya juga memang kalau kita lihat Sumatera, terutama bagian utara, pelonjakan sawit memang luar biasa, Mas. Oke, Jadi alih fungsi lahan ya? monokultur memang soal kita secara Sumatera gitu ya, mau monokultur sawit, kebun kayu kami nyebutnya, eukaliptusnya, Indorayon atau TPL gitu ya, dan tambang juga. Jadi di tambang misalnya di daerah Batang Toru itu kan tambangnya kan ada tuh. Bagaimana bisa daerah berbukit begitu kita bolehkan tambang. Nah, jadi menurut saya memang ini ada kesalahan pemberian izin, ini harus dikoreksi, dan ada kesalahan juga di kemudian masyarakat kita harus ngakuin, karena banyak juga kebun kecil-kecil. Nah tapi yang menurut saya adalah saatnya Presiden Prabowo sekarang melindungi semua hutan alam tersisa. Terbitkan peraturan presiden yang melindungi sehingga siapapun yang menebang hutan alam tersisa, itu adalah perbuatan ilegal. Saya pikir itu langkah yang sangat genuine kalau Pak Presiden langsung mengambil terobosan. Perpres. Ini ada relate-nya dengan Bung Nasir juga di Komisi 3 kalau kita mau menegakkan masalah hukum gitu ya. Bung Nasir, saya akan juga tanyakan nanti ke Bung Nasir soal itu, termasuk juga saya tanyakan kondisi Bang Badrul sekarang di Aceh Tengah bagaimana, saya tanyakan juga kondisi keluarga, apakah sudah mencukupi bantuan yang disalurkan oleh pemerintah. Saya akan tanyakan hal itu sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, tetaplah bersama kami.